Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian, dan mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu dari rumah masing-masing ke Masjid Ahsanul Mahmudah ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, di pagi hari ini tema yang akan dibahas yaitu mengenai tentang mentadaburi bacaan-bacaan dzikir pagi petang. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang yaitu pentingnya dzikir, keutamaan udah saya jelaskan. Kemudian keutamaan dzikir pagi petangnya saya sudah jelaskan, adab berzikirnya pun saya sudah jelaskan, waktu dzikir pagi petang pun sudah saya jelaskan. Nah terakhir yaitu tadabur tentang bacaan-bacaan dzikir pagi petang ya. Nah kemarin kita telah menerangkan bahwa dzikir pagi petang ini perintahnya saya sudah jelaskan, kemudian adab ini keutamaan dzikir pagi petang juga udah saya jelaskan. Kemudian nah ini apa ini teh motivasinya udah, waktunya pun saya sudah jelaskan. Kemudian adab dzikir ini saya ulang sedikit Bapak Ibu, hendaknya berzikir itu di tempat-tempat yang suci dan mulut pun itu bersih dari makanan. Artinya Bapak Ibu ketika dzikir pagi petang ulah lagi ngunyem makanan ya, kayak makan bubur ya, atau Bapak Ibu makan biasa mah makanan-makanan ringan, itu makan ular, makan snack itu tidak boleh ya. Makan snack. Yang kedua, kemudian ketika kita itu, nah ini yang saya akan kita bahas di pagi hari ini itu menghadirkan hati ketika berzikir dan mentadaburi apa yang dibaca itu. Karena Bapak Ibu ketika baca-baca tapi tidak mengerti maka naon-naon, kan dzikir pagi petang akan bermanfaat tatkala Bapak Ibunya ngerti. Kemudian tidak melakukannya secara paduan suara, karena Bapak Ibu bukan grup band ya, tidak melakukan dengan paduan suara, tidak boleh ramean. Biasanya ini suka ada di perusahaan dipimpin oleh satu orang kemudian baca rame-rame, itu tidak ada syariat. Kemudian yang keempatnya tidak berteriak ya, la ilaha. Itu saya tidak pernah mendapatkan dalilnya untuk keras itu ya. Kemudian yang selanjutnya tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan, meskipun nanti di dalam dzikir pagi petang ada doa, itu tidak ada syariatnya. Bari lagi mau ngangkat tangan dan maca da teu ngarti teh ya. Ini pasti kan sabelah ya. Yang keenam, dzikir pagi petang itu hendaknya dibaca semuanya. Namun eta apabila kita tentara rusuh wae da pabrik lagi seueur ya, kita tidak sempat, maka tidak mengapa membaca sebagian. Namun kalau bisa mah dibaca semuanya. Yang ketujuh, tidak disyariatkan harus dalam keadaan suci bersih dari najis. Mangga silahkan ngan atau tapi wudu lebih baik. Kemudian yang kedelapan, hendaknya membaca dzikir pagi petang itu yang sudah palid ke Cilose, ke Citanduy, yang sudah
ada keabsahannya, sudah ada dalil yang sohihnya, ya. Itu. Nah ini ibu kemarin, yuk kita mulai. Beda lagi dengan ibu sekarang, bukan dibuka lagi, beda semua. Ya. Jadi yang sudah mendapatkan kopiannya, segera pasti susah Ramadan beda awalnya. Nah itulah Bu, saya belajar. Jadi belajar itu tidak boleh berhenti. Nanti ada lagi. Karena kemarin ada permintaan Ustadz tolong disarah lagi. Sarahnya dijelaskan lagi. Makanya ibu pasti kita akan di sini ya, siap. Bacaan dzikir pagi petang yang pertama adalah asbahna ala fitrotil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslimau wa ma kana minal musyrikin. Nah, yuk kita cek satu-satu Bu terjemahnya. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, yuk Bu paling keren mah. Terus di atas agama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di atas agama ayah kami yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Bacaan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian An-Nasai dalam kitabnya Al-Kitab Al-Kubro, nomornya tuh. Untuk nomor ini Bapak Ibu setiap kitab itu beda-beda, jadi jangan terkecoh ya. Nah, ini saya bacanya misalnya kalau diterjemah, nah usah diterjemahan mah bukan nomor segitu, nggak jadi masalah. Yang penting hadis ini ada dicantumkan oleh Imam An-Nasai dan dibacanya 1 kali. Siap. Nah kita cek satu-satu Bu. Nah ini yang akan kita bahas ini syarah ini. Kandungannya di waktu pagi ini lihat tuh. Nah iya tuh. Ya tuh. Asbahna nu ibu mau aya. Mau aya nu ibu mau aya. Namun aya ku abi dipasihan teh botol. Ya. Mau aya ya. Karena itu namina teh sarah namina teh nu kieu teh. Sok dicatat deui ya, nanti nyun ke Kang Apip. Tapi jangan lupa kasih Kang Apip tuh ya, kasih ucapan selamat ya. Tuh, sungguh indah tatkala seorang muslim membuka pagi hari itu dengan memuji Allah, mengakui betapa mulianya dirinya tatkala di pagi hari ia berada di atas fitrah Islam yang masih murni di atas tauhid dan tidak terkotori oleh kesyirikan. Gugah bobo geus teu kana buli-buli, gugah bobo geus teu maca jangjawokan ya. Jadi geus teu maca purluk teparukuh Pak. Kan urang aya masuk ka toko perlukan segala rupa make buli-buli bacaan-bacaan tertentu henteu, tapi langsung membaca teh dzikir pagi petang ini. Nah lihatlah betapa banyak manusia yang membuka pagi hari itu dengan ritual kesyirikan, dengan menyembah selain Allah atau memberikan sesajen kepada jin ya. Nah yuk Bu kita cek satu-satu apa yang dimaksud dengan fitrah Islam. Tuh dalilnya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah. Sami jeung itu fitrah Allah itu apa? Yaitu manusia diciptakan itu asal usulnya mengenal Allah. Nah tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu, itulah agama yang lurus. Nah jadi yang dimaksud dengan fitrah itu adalah agama ada agama yang lurus naon. Nah makanya fitrah di sini teh artinya adalah agama. Nah gitu atuh. Bapak Ibu bersyukur tidak? Alhamdulillah ya, kita mah dilahirkan di rahim orang Islam. Ada orang lain mah dilahirkannya rahimnya bukan orang Islam, jadi harus mencari dulu.
Tapi kata Rasulullah, apabila dia masuk Islam, maka lebur semua dosa-dosa yang terdahulu. Atuh Ustaz enaknya juga tuh ari hoyong mah. Tuh ya, jadi gitu kan mah ya tur bisa iri ieu mah tuh Ustaz cenah nu lain mah enaknya kalau orang Nasrani masuk Islam kemudian langsung lebur nya sok atuh bade benurutan maju. Hoyong teu. Nya geus atuh sok iri. Nah kemudian ketika dia masuk ke dalam Islam maka lebur semua dosa-dosa yang terdahulu. Itulah keistimewaan masuk Islam. Yuk dibuka Qurannya. Quran surat 8 ayatnya 38. Quran surat 8 ayatnya 38. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, yaitu kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, jika dia berhenti dari kekafirannya alias masuk Islam, maka kami hapus semua dosa-dosa yang terdahulunya. Namun tatkala dia kembali lagi kepada dan memusuhimu, maka siap-siap berlaku sunatullah dan Allah tidak akan meringankan siksanya. Nah ibu, jadi janji Allah, ada orang yang masuk Islam dalam kondisi kafir, Allah akan hapus semua dosa-dosa dia terdahulunya. Ibu malamlah kantun istiqomah ya. Nah ibu, kemarin ada yang nanya, Ustaz kenapa ya kalau ada orang Nasrani kemudian atau orang apapun itu masuk Islam tapi sok kadang-kadang dia itu sok lurus karena Islamnya hasil pencarian, bapak mah hasil warisan. Itu warisan dengan pencarian beda Pak. Sok bapak enak ya sesuatu Pak, kalau bapak dapat uang hasil warisan dengan hasil bapak mencari itu teh beda rasanya, lebih bangga nyari meskipun saeutik. Ai warisan mah badan tapi beda rasanya kayak ya Allah senengnya. Bapak ibu gini aja lah biar gampangnya, bapak ibu cek di Al-Quran terus suatu saat salah satu ada yang dicari, ternyata di Al-Quran tuh ada ayatnya kepanggih kurang atau te beda tuh rasanya. Tah gitu atuh mereka pun sama tadinya mau mencari kelemahan Islam, ternyata ketika digali oleh dia tidak menemukan kelemahan Islam, yang ada kelemahan umat Islam. Umat Islam dengan Islam beda Pak. Kelemahan Islam dicari-cari mana buka Al-Qurannya, takutnya ada ayat yang nyeleweng, ternyata ketika dia bedah semuanya bukan didapatkan bukan kelemahan, malah ketakutan yang ia rasakan. Akhirnya dia goncang keimanannya, ketika goncang keimanannya dia secara sembunyi-sembunyi akhirnya meneliti Islam lebih dalam lagi, ternyata dia mendapatkan hidayah dari Allah dan akhirnya masuk Islam. Dan ini banyak, saya contohkan Ustadz Felix, kemudian Ustadzah Irene Handono, itu mereka itu yang tadinya dikasih tugas untuk mencari kelemahan, ternyata tidak mendapatkan, akhirnya masuk ke Islam. Di kita aja sama, kita mau meneliti Kristen, takjub asup kali itu teh. Itu mau bodor. Kebanyakan Pak yang diteliti oleh para ilmuwan ketika mereka masuk ke kita itu hasil pencarian yang luar biasa, tapi ketika kita masuk ke sana itu hasil dari kebodohan dia. Bodoh Pak. Bapak sok asal biasanya dari mimpi. Aku ketika mimpi di tanggal 25 Desember ada ruh Yesus masuk ke tubuh kita, akhirnya saya merasa kenyamanan dan ketenangan. Masuk ke sana. Itu bahasanya seperti itu biasanya. Tapi kalau dari mereka ke kita hasil pencarian yang luar biasa, akhirnya dapatlah kesempurnaan, dia masuk Islam. Tak kata Rasulullah, lebur semua dosa-dosa dia yang terdahulu. Nah tinggal naon, Rasulullah mengajarkan apabila ada seseorang yang masuk Islam itu jangan kau tinggalkan, tapi ajarkan dia untuk belajar sholat. Rasulullah langsung mengajarkan sholat. Terus gitu kalau dibawa syarat kumahannya datos ageng terjadi masalah. Nabi Ibrahim dulu syariat tentang dihitan umur 80 tahunan. Ulah dibayangkan. Bapak mah jadi kemana-mana otak nate ya.
Udah, itu pun sama. Dulu juga ada yang masuk Islam minta diantar oleh saya, Ustaz cina saya pengen dihitan di mananya. Ya kata saya nggak usah malu, sok apa mau sukanya kemana, mau yang apa yang ajaib, karena kan yang nggak sakit itu kan yang ada yang putron sekarang mah ya, yang dulu mah kan bapak mau disunatan genep bulan karak cager ngadar no globa teuing bareuh kana salah rupa ayeuna mah henteu ayeuna mah dia sunat kemudian sorenya dia sudah jalan-jalan, baheula mah kan teu meunang engkah tai kuda ayeuna kitu teh ngalaman teh berarti bapak kolot hirup teh ya. Ya kan ayahnya bisi temenang lempangan bisi dipacok orai di hayam ibu dipacok ayam baheula mah kitu kan makan tengah namprah luar biasa ayeuna mah kan di sunatan enjing-enjing geus lulumpatan alhamdulillah itu berkat ilmu pengetahuan teknologi berkembang akhirnya tidak merasakan sakit ya. Nah itu baik ibu tuh tinggali. Nah itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tinggal di hadapna. Nah Bapak Ibu, apakah benar kita itu dulunya pertama kali itu kita di atas fitrah, tabiat bawaan, bahwa bawaan kita itu tidak pernah musyrik, tidak pernah menyekutukan Allah? Ya, nih dalilnya. Quran surat 7 ayatnya 172. Nah, ketika Allah kemudian mengeluarkan manusia dari tulang sulbinya, maka Allah, mohon maaf, Allah di sini bukan bertanya, tapi penegasan. Ente kieu bahasana teh, siapa Tuhan kamu? Ente kitu. Tapi bentuknya penegasan. Apakah saya Tuhan kamu? Bukan siapa Tuhan kamu, Pak. Tapi bentuk ngayahkeun. Apakah saya Tuhan kamu, hei janin? Maka janin ini menjawab bukan pakai naam. Ya, kalau naam iya. Ini mah pakai bala, tapi 1 kali. Jangan 2 kali. Ya, tapi sekali bala. Di dalam bahasa Inggris mah of course ya. Ya Allah, tentu saja Engkau Tuhan kami. Dengan kata-kata itu juga sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan dia. Dan ternyata kata Allah enggak, kami perlu penegasan lagi. Sok balaga kamu masuk pohong gena. Ya, Pak, dengan kata-kata bala aja itu sudah cukup. Apakah saya Tuhan kamu? Iya, kantenan pisan ya Allah tah. Itu terus tegas tacan. Terus tegas, tapi kata Allah enggak, kamu masuk ngalirkeun kena sok ngangles. Sok naon Pak? Ngangles teh naonnya? Ngeles teh naon bahasa Indonesia teh? Menghindar. Nah, kamu masuk menghindar sok pura-pura lupa. Sok tambahan deui. Maka tamari syahidna, aku bersaksi dan aku bersahadat. Nah, jadi Bapak Ibu, manusia ketika semuanya berada dalam perut ibunya, ketika ditanya oleh Allah, apakah saya Tuhan kamu? Maka mereka pun bersahadat dengan mentauhidkan kepada Allah. Bala syahidna, benar ya Allah, tentu saja Engkau Tuhan kami, dan kami pun bersaksi. Kenapa saya tanya itu kepada kamu hari ini? Dan aku nggak mau nanti kamu di akhirat ada alasan lagi bahwa aku itu tidak tahu Tuhan. Dan cenah Ustaz kan kami mah baheula teu ngarti teu apal teh moal Pak. Di akhirat mah Bapak bakal menjawab dengan lantang, iya Engkau Tuhan kami. Moal pohoeun ieu pertanyaan ieu teh. Moal Pak, meskipun Bapak mah ayeuna mah teu inget. Di akhirat mah moal aya kata-kata ieu teh sahanya? Abi mah terang moal aya. Pasti akan mengatakan, iya itu Rabb kami, tapi kami dulu teh salah jalan. Mual ayah yang mengatakan, aku mah tidak kenal ini siapa. Mual ayah, semuanya pun akan menjawab, dia itu Tuhan kami, namun kami dulu dilalaikan, dikuasai oleh hawa nafsu kami sendiri, akhirnya kami menjadi orang-orang yang sesat. Tuh. Nah nanti Bu, ketika manusia lahir, fa'abawahu, maka tergantung orang tuanya, apakah mau dinasronian, mau dinasronikeun, atau majusian, apakah mau di orang majusikan, apakah mau di Yahudian, atau mau di agama Yahudikeun. Kumaha orang tuana,
Hanya saja kita malamlah orang tua kitanya muslim, jadi enak tinggal nuluykeun. Mereka mah harus mencari dulu. Kalau mereka harus syahadat lagi sementara kita tidak, karena kita mah tidak pernah keluar. Hati-hati Pak. Kemarin juga ada yang nanya ke saya, ada yang Ustadz saya ikutan satu kelompok, tiba-tiba di beat, dan di beat harus syahadat lagi. Bapak Ibu, kalau ada hal yang seperti itu, Bapak jangan dulu mengiyahkan. Kalau ditanya, Bapak Islam? Iya. Bapak sudah Islam? Jangan jawabnya Bapak sudah, tapi lagi. Kalau sudah mah Bapak sudah tidak lagi. Bapak sudah Islam, sudah atau kafir ayeuna. Pan teh Islam lagi. Itu teh jebakan-jebakan itu teh. Tapi kalau Bapak iya, dan saya mah tidak pernah keluar. Dah, Bapak berarti nggak makan lagi. Tapi Bapak makan lagi kemam terus Pak. Nah terus gitu. Kalau emang Anda Islam, kapan Anda syahadat? Ini ketika saya lagi di kandungan ibu kami pun kami sudah bersahabat lagi. Kami sudah bersahadat kepada Allah. Ngerti, Bapak Ibu jangan kejebak, balik aja nanya. Ya kalau Bapak emang sudah berislam, Bapak ke siapa tuh syahadatnya? Kami mau kepada imam kami. Imam kamu ke siapa? Udah gue terus. Ujungnya non liur ngomong gimana? Sarwa aing liur gitu ya. Karena itu teh Pak, pertanyaan jebakan yang awalnya mah dia teh pengen kita yang jawab terus. Akhirnya kagiring bingung enak. Oh iya ya, dulu sahabat Rasul pun langsung bersyahadat kepada Nabi. Oh kita berarti orang kudu ka imam atuh kagiring. Akhirnya dia pulang ke rumah dan dia bilang ke orang tuanya, papa mah mohon maaf dah belum Islam. Nah, akhirnya dia kamu jadi kieu teh. Akhirnya ketika dia belok, enak Bapak udah ya, dah Bapak mah beda dengan aku mau meninggalkan orang tua, meninggalkan orang tua leungit we. Itu banyak Pak yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu mohon maaf ya, itu tinggalkan saja. Ini Pak yang kedua. Kemarin juga ada Mustami Bapak Ibu saya bilang gini, Ustadz di Tasikmalaya itu ada perempuan yang poliandri. Mohon maaf ini saya keluar jalur dulu ini ya. Bukan poligami Ibu, poliandri. Jadi suaminya 2. Iya. Nah, saya katakan kepada Mustami ya. Nah, itu hukumnya haram Pak sampai hari kiamat. Da Ustadz karena si suaminya itu tidak mau menceraikan istrinya. Ya kata saya tidak bisa. Kalau istri ini mau nikah lagi ya harus cerai dulu. Gimana enggak? Jadi suami 2. Dan yang paling anehnya Pak, bukan laki-laki yang bergiliran, tapi dianya yang kilir. Jadi si perempuan ini misalnya hari ini ke rumahnya suami yang A, besok atau lusa walau alam, apakah itu per 3 hari atau per minggu, dia langsung kilir. Jadi bukan suami yang bergilirnya, tapi istri yang kilirnya itu. Ini Bapak Ibu baru 2 yang saya temukan ini Pak. Satu di YouTube, satunya real di kita ada. Kalau di YouTube mah nah kalau yang itu biar mirah biaya nang kemana wae deh. Iya nggak semua iya mah pelanggaran nih. Nah Bapak Ibu jadi yang seri ya. Nah Bapak Ibu kalau di YouTube mah Bapak Ibu ditanya kenapa Anda melakukan hal demikian itu? Nah si istri ini menjawabnya biar saya belajar. Jadi lep-lepan banyak keselap. Jadi ketika saya kesini saya akan belajar seks di sini. Bagaimana nanti tata cara memuaskan suami yang itu. Geus lalieur Pak jelema teh. Nah yang ini pun sama, si laki-lakinya sudah tewalakaya, sudah tidak berdaya. Dan saya katakan kemarin ke Mustami, nggak bisa, harus diceraikan dulu. Kalau emang si suaminya nggak mau menceraikan, tapi istrinya kekeh yang nikah, udah aja, naksi aja. Tapi dah dolim. Kenapa dolim? Teu aya naon? Teu aya udzur syar'i. Jadi udzur syar'i itu kayak satu, mohon maafnya, ada kelemahan syahwat dari suaminya, ada penyakit yang menahun,
ada yang sudah tidak bisa membiayainya, wah macam-macam, atau selingkuh atau apapun itu. Nah baru si istri menggugat cerai, namina we disebut akte, enggak ada keluar nanti akte gugat cerai, nanti masa idahnya 1 bulan. Nah setelah itu maka si istri boleh nikah dengan orang lain, tidak boleh suaminya 2. Nah, ini ya, agama kita itu tidak pernah menjelaskan seperti itu Pak ya, liar Pak ya namanya ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu. Terus ada lagi Bapak Ibu, saya pernah lagi kajian lagi membahas mengenai tentang penyimpangan pernikahan. Ngaji Ustaz cenah, "Bios abi ngobrol sekedap." Mangga Ibu. Abis Ustaz punya satu komunitas teman-teman dia. Bapak Ibu dia tuh masuk ke dalam rumah berpasang-pasangan di Tasikmalaya ini. Berpasang-pasangan masuk ke dalam satu rumah. Tadi sana itu si suaminya gonta-ganti. Jadi saya mencicipi ibu, suami ibu mencicipi istri saya. Tapi kalau pulang dengan suaminya lagi, ini bukan nikah mut'ah, bukan, beda lagi. Dan ini mah cuma untuk itu aja Bu. Gitu. Nah Pak, iya teh ternyata bukan dari mana-mana, tapi di kita. Nah mudah-mudahan Ibu bisa terhindar dari ajaran-ajaran itu. Terus kalau ada yang mengajak seperti itu, udah kita belajar agama yang benar, sumbernya jelas, Qur'annya jelas, dan hadisnya pun kita hadis yang sahih. Nanti ada kriteria doib yang boleh dijadikan rujukan seperti apa, itu mau beda lagi nanti ceritanya. Yang penting kita yakini ini, paham Ibu? Soalnya kalau Ibu tidak tahu, apalagi anak-anak ABG yang masih mencari jati diri pada ayah di ini hiang, ya itu kadang-kadang terombang-ambing. Senang mudah iya, ayah mudah iya, masuk ke aliran itu. Paham? Jelas ya? Nah itu lanjut Bu. Tuh jadi anak-anak waktu di dalam kandungan itu semuanya mereka pun tauhid dengan mengatakan, dan ingatlah ketika Rabbu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Tuh jawabannya tuh tadi dia, alastu birobbikum, apakah saya Tuhan kamu? Maka mereka menjawab, qalu bala syahidna, tentu saja ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami pun bersaksi. Nah kemudian kata Allah, nah kami jadi saksi itu, kami lakukan yang demikian itu untuk apa? Supaya mereka nanti di akhirat tidak mengatakan aku ini adalah orang yang lengah terhadap keesaan Rob. Berarti bisi ayatnya da abdi mata terang ya Allah, Allah teh hiji, moal aya nu ngomong kitu. Ih geuningan ya Allah, aya sugan teh Tuhan teh ieu, moal aya nu kitu. Tetep Robna teh Allah gitu Pak. Ya hiji itu. Tah lanjutkan Pak. Teras. Nah, tuh tinggali, tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Nyambungnya tadi kan? Nah, maka bapak ibunya lah yang menjadikan Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan asal usulnya mah sehat, ngan ke aya anu digunting celina untuk jadi sesajen, untuk jadi hewan yang untuk dipersembahkan dulu mah gitu Pak. Atuh dina kamari aya nu basiroh, aya ham, kan itu teh asal usulnya mah sehat. Termasuk yang diantingan, hewan yang diantingan kan dulunya pas lahir mah tuh diantingan. Semua lagi pun dalam kondisi polos utuh, namun nantilah pemiliknya yang akan merubahnya dia. Ini pun sama tuh, apakah kau lihat hewan itu terputus telinganya dari awal? Henteu kan, karena normal awalnya, namun pemiliknya ya yang akan menusuk telinga itu dan dipakai ciri. Nah Bapak Ibu mohon maaf saya keluar jalur dulu. Masalah bab anting Bapak Ibu, asal usulnya laki-laki pakai anting sebelah itu adalah laki-laki yang dicampuri di LGBT pertama kali. Jadi bapak-bapak yang ada di pernah dianting, baiklah pernah jadi LGBT. Ini apa? Saya baca ceritanya. Terus bapak ibu dulu orang LGBT itu Pak awalnya bercanda awalnya. Di daerah Gurjagor, namanya teh. Nah ketika mereka berkumpul ada satu tempat pertemuan. Terus kayak, aduh,
asa bosen kawe wae nya. Pak makanya sebagai ulah sok heureuy ya, asa bosan ya ke cewek terus, maka kata setan inilah kesempatan saya untuk masuk ke otaknya, lep masukkan otaknya. Apa kata setan? Iya bener, emang jenuh ke istri terus coba tuh ke lelaki biar mendapatkan sensasi yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu benar, setan masuk ke dalam otaknya dan si kelompok ini kumpul ini teh mencari laki-laki yang tidak asal laki-laki, asalnya mah yang mirip perempuan gitu. Nah, akhirnya digoda si laki-laki itu. Akhirnya dapatlah, ketika dapat maka dibawalah ke belakang dan mohon maaf dicampuri. Setelah dicampuri, maka setelah dicampuri untuk supaya dia tahu bahwa itu telah dicampuri, jadi pakai anting lah sebelah di kirinya. Serius di kiri. Serius Nah, kemudian setelah si laki-laki itu dicampuri beberapa kali, semakin banyak ia dicampuri, maka semakin banyak anting yang ia pakai. Geus beak di dia nyanu iya. Nah itu. Terus Bapak Ibu, saya baca lagi kebiasaan-kebiasaan orang-orang LGBT dulu di zaman Nabi Lut. Ieuna sok dibuka. Ieuna, urang mah hareudang, Pak, terjadi masalah. Tapi itu untuk menunjukkan dadanya. Kemudian Bapak Ibu, di kebiasaan-kebiasaannya Ibnu Abbas ini yang cerita, itu kebiasaannya sok ngaradu kaleci, ngadu dadu baheulana, terus suka menerbangkan merpati. Kela bisa salah paham kade cenah ustad pati ayeuna nu ngaruja pati berarti eta saha lain. Irsan mah tenang aja pati kanu muncang. Ulah mitnah kanu bener. Ya, Bapak Ibu, jadi hade bisik ieu. Misalnya si eta ngadu japati berarti LGBT teh ayeuna mah emang pelanggaran. We ngan dulu mah gitu, ya. Tah ini teh sekali lihatkan. Nah, lama kelamaan maka belok. Tuh Bapak Ibu diantingan. Tah awalnya lalaki diantingan teh. Tidak ada, asal usul lagi polos tuh juga hewan awal lagi ketika dilahirkan polos, paham? Nah jadi manusia pun sama, ketika dilahirkan mas semuanya fitro bersih, termasuk ketika dilahirkan dari seorang bapak yang berzina. Anak mah teu haram jadah ibu, ke di urang mah parah Pak, keur mah haram jadah, kan jadah teh haram eta teh. Jadi haram ieu mah cenah anak hubungan dari hubungan terang benderang. hubungan gelap cina. Tidak Pak, budak mah jangan Pak berzinahan. Mereka lahir di orang Nasrani, di orang Yahudi pun anak itu asal usulnya bersih fitrah tuh. Nanti orang tua menjadikan dia kotor mah, paham? Siap, lanjut Bu. Tuh sesungguhnya tuh hadis qudsi ini Bu ya, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus. Ayat Al-Quran kan? Ayat Al-Quran teh mana? Ayat di Al-Bayyinah ayat tuh naon Al-Bayyinah teh? Ayat kalimat. Non ayat kalimat teh Pak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin hunafa'a. Tuh ya, hunafa berarti naon? Lurus. Nah, lurus di sini adalah keadaan semuanya Islam. Kemudian setan datang, tuh hadisnya Pak sahih. Kemudian setan datang lalu memalingkan mereka dari agama mereka, mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan keterangannya. Tadi hadis apa? Jadi semua nate manusia teh awal nama mengesahkan Allah sesuai dengan ayat yang tadi. Namun setan datang, ku setan lah dipalingkeun, eta Tuhan kamu mah tak ieu Tuhan kamu mah. Tuh belokna di dinya ya. Terus Pak, hadis Ahmad ini, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya, asal usulnya Pak semuanya kecenderungan kepada kebenaran dan muslimin. Berarti hati manusia mah dipasihan ku Allah modal baik Pak.
Ayah di dia mohon maafnya pencuri, ayah ngajarkan ke anaknya jadi pencuri moal si pencuri eta ge sadareun bahwa itu teh salah. Saya pernah ngobrol Pak dengan anak-anak yang nakal bisa luar biasa atau napi yang anu bawa nu baraong. Terus saya nanya gini, Bapak enggal geura nikah, Bapak bade nikah jeung eta bung setit apa eta sarua jeung Bapak bangorna sarua moal nu kieu mah lain jadi pamajikan tuh ngomongna ya lain moal nu lain jadi pamajikan bisa nu kieu mah awi mah hayang nu bener usah pamajikan mah para manehna teh benernya hati kecil nama dia teh ingin baik karena pada dasarnya manusia teh diberi modal ku Allah teh bahwa kecenderungan teh kebaikan tuh sendiri ya kan Bapak Ibu asal usulnya manusia teh bager Ibu nanti setan lah yang membuat dia jadi tebager mah maka buraung ge Bapak Ibu aya preman sakumaha preman ge hate kecil nama ulah budak urang mah ulah jadi kieu tapi leuwih nu edan we moal aya tapi anak kita teh hayang lebih ti bapana lebih soleh ti bapana bakal kitu sepakat hate kecil mah dia ngomong ieu teh salah bunga moal bisa dibohongan Pak. Wah, hati kecil manusia itu oleh Allah tanamkan adalah kebenaran akan mencari Tuhan teh Allah malah Bapak Ibu di kepala kita itu aya namina teh God spot titik Tuhan dan ini si titik Tuhan ini itu akan kealiri oleh oksigen ketika maka dia akan mencari di mana Tuhan Pak ternyata dia ketika sujud lama kelamaan dia akan tembus si sinyalnya tak oh iya Allah teh maka apa bohong teh aya jalmi anu dina Quran mah teh aya jalmi anu ateis Pak teh na Quran mah ada juga yang menuhankan hawa nafsu moal aya sok baca orang Arab ketika ditanya juk tanyakeun Muhammad ke orang Arab siapa yang menciptakan langit dan bumi jawabannya Allah. Atau kenapa dia tidak ibadah langsung ke Allah? Kata dia, aku bukan tidak ibadah ke Allah. Aku itu menjadikan ini sebagai perantara kami biar tembus ibadahnya. Bapak Ibu tanyain aja yang ateis itu sebetulnya nggak ateis awalnya. Kenapa Bapak Ibu kecewa ketika dia tersisihkan, ketika dia merasa jatuh, tiba-tiba ketika minta kepada Tuhannya, ya Allah datanglah, ya Allah kepada kami, ya Allah. Terus Allahnya nggak nolong. Terus kayak berarti nggak ada Tuhan teh kecewa Pak dah ya anak Quran mah dia itu tertutupi oleh hawa nafsunya nggak percaya Pak buka Qurannya Quran suratnya 45 ayat 23 apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya tuh Quran surat 45 ayatnya 23 ada Bu? Adanya Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya dan mereka itu disesatkan dengan ilmunya tuh jadi seolah-olah iya pengetahuan manehna teh merasa benar Pak bukan sesat eta teh makanya kan di luar negeri ada yang sampai menuhankan ilmu pengetahuan kebayang Pak ilmu pengetahuan dituhankeun Pak nah itu geus lieur Pak Australia di luar negeri mah aku mah tidak beragama liur kabeh jadi ateis berarti naon kekecewaan terhadap mereka terhadap agama mereka yang mereka anut tahu orang alhamdulillah apanya alhamdulillah orang mah yakin Quran teh tidak ada yang salah benar semuanya tidak ada yang keliru tidak ada yang belok ya, lanjut Pak tuh jadi anak cucu Adam itu dulunya adalah cenderung kepada kebenaran dan seorang berarti beragama Islam tuh serta taat patuh kepada Allah. Nah, itu Pak, nilai. Nah, kita akan teliti lebih dalam lagi Bapak Ibu mengenai tentang fitrah, ya. Nah, fitrah Bapak Ibu, ketika kita cek dari segi bahasa, menurut Imam An-Nawawi bahwa kata ini terdiri dari huruf fa, to, ro, dan ta. Ta-nya pakai ta marbutoh, bukan ta parahu, ya. Nah, itu berharokat kasroh huruf fa-nya jadi fitrah itu kan yang artinya adalah hilkah atau penciptaan atau asal usul tuh jadi lamun kita ngobrol dengan fitrah berarti asal
usul kartos. Kalau fitri itu artinya robek atau terbuka. Berarti pemimpuntan dia, ibu di ainamina ibu fitri itu yang selalu terbuka. Iya, gampang curhat. Apa itu? Makanya kan ada istilah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Mohon maaf, itu keliru, Bapak Ibu. Kalau Idul Fitrah benar, kembali kepada kesucian. Kalau Idul Fitri kembali makan. Iya Pak. Tah Aisan karena bisa membuat banner ya di perusahaan, selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita kembali kepada kesucian diri. Padahal Idul Fitri itu Idul kembali, Fitri berbuka. Jadi hari raya di mana buka kembali di siang hari. Yang kemarin mah di siang hari tidak boleh makan. Oh. Di kita teh Pak suka keliru, kermah tarik salah nih. Ya. Jadi zakat fitri nu bener mah, tapi nggak apa-apa ya bab ini mah ya. Nah, yang Idul Fitri ya, hari Idul kembali, Fitri makan, berbuka, berarti Fitri teh terbuka. Makanya ada istilah iftar jama'i. Iftar itu diambil kata Fitri, iftar itu artinya makan, jama'i berjamaah, bahasa urangna buka bareng. Eta teh Pak, bahasa Indonesia nu diarabkeun eta teh. Orang Arab wae ge teu ngartiin apa itu iftar jama'i. Jadi bahasa Indonesia nu diarabkeun, iftar itu berbuka, jama'i jamaah bareng, jadi we buka bareng. Dan ada Pak orang Arab nu teu ngartieun bahasa Arab, aya halal bihalal. Orang Arab teu ngartieun naon ieu halal dengan halal. Nyapan halal dengan halal, orang Arab ge naon atuh ieu. Jadi Pak urang masuk lebih Arab di Arab sakitu ya Pak. Jika ngomong bahasa Inggris, orang masuk lebih Inggris di Inggris gitu. Iya sama ya. Lanjut ya, bias ya, tato wawasannya. Lanjut Pak, tos. Jadi fitrah itu artinya penciptaan atau asal usul. Paham? Kalau fitri terbuka atau robek. Jadi Idul Fitri itu kembali berbuka ya. Nah, kalau kata istilah apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah itu kata istilah mah potensi atau faktor dasar kan, sami kan? Kan ini penciptaan dasar kan? Nah, faktor dasar bagi manusia dalam bahasa Yunani mah disebutnya teh menurut Yunani oleh Aristoteles tuh disebutnya ide siapa yang artinya keadaan baik. Tadi jelas tuh, manusia asal usulnya baik, nyambung tuh, nyambung ya, suci tanpa dosa, nyambung tuh, nyambung, dan bisa potensi jahat atau kotor atau salah bisa asal usul nama sami itu yang iya, tapi sami itu yang hadis tadi. Nah itu lanjut Bu, tuh Ibnu Jauzi juga Bapak Ibu menerangkan tuh ya bahwa fitrah di sini artinya adalah kondisi awal penciptaan, di mana manusia diciptakan oleh Allah pada kondisi tersebut yaitu bersih, suci dan menuhankan Allah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang merupakan potensi atau sifat dasar bagi manusia. Berarti fitrah manusia itu adalah tuh sifat dasar atau potensi yang ada atau yang dimiliki oleh manusia. Fitrah manusia itu nanti bisa berubah tatkala dia berkembang. Kalau dia menjaga agamanya berarti dirinya terus, lamun ternyata lingkungan merubah dia berarti robah. Tuh tinggal ayat juga Bapak Ibu bahwa Imam As-Syafi'i menyebutkan bahwa yang disebut fitrah teh agama, berarti nyambungnya tadi. Ada juga yang menafsirkan fitrah adalah sunnah, kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan para nabi terdahulu. Kebiasaan para nabi naon? Mengesahkan Allah. Berarti nyambung teu? Sadayana ge sami. Mau terjemahannya sunnah nabi. Sami sunnah nabi ge yaitu memerintahkan kepada kita untuk mengesahkan Allah. Mau terjemahnya agama juga sama, agama yang dibawa oleh para nabi semuanya Islam. Jadi tidak ada satupun yang tolak belakang pahamnya.
Nah Bapak Ibu, ini saya buka Bapak Ibu dari berbagai pendapat. Tuh, para ilmuwan juga menjelaskan mengenai tentang fitrah ke dalam beberapa bentuk penjelasan. Satu tuh, fitrah itu artinya tabiat, karakter yang digunakan dalam penciptaan manusia, yang karenanya manusia mempunyai potensi untuk menerima iman dan agama. Nah, jika ia kembali kepada tabiat pertamanya, ia akan menjadi orang yang beragama. Betul Pak? Kan asal usulnya di manusia beragama, bersih suci. Nah makanya kalau mereka suatu saat keluar dan dia kembali ke tabiat awalnya, pasti beragama. Kedua, seluruh manusia di dalam dirinya mempunyai kecenderungan untuk kepada sumber wujud dan kecenderungan untuk menyembah dan tunduk patuh kepada Allah. Leres Pak? Bapak Ibu, mau saya buktikan Bapak Ibu suatu saat akan kembali ke Allah? So, Bapak Ibu di tengah laut, di tengah laut yang itu kapal sudah terombang-ambing oleh ombak yang besar, maka dia akan berkata, ya Allah, ya Allah. Tuh. Bapak Ibu naik pesawat, suatu saat pesawatnya kecelakaan, dicek di black box-nya di kotak hitam, itu tentang suara-suara tapi percakapan-percakapannya, ternyata ketika dicek black box-nya ketemu, maka kata-kata yang muncul yang terdengar adalah Subhanallah, Allahu Akbar, atau Allah. Ya Allah, ya Allah. Berarti manusia ketika sudah berada di titik terendah, dia akan berkata Allah, Allah. Tetap kembali nate ke Allah. Ya. Terus Pak, tuh. Ada juga yang mengatakan bahwa fitrah itu adalah manusia diciptakan untuk mengenal, bertauhid, beragama dan menyembah Allah sami. Lanjut nih. Tuh, ada juga yang mengartikan bahwa fitrah itu janji dan pengakuan yang telah Allah ambil dari seluruh manusia pada alam zur, alam rahim dulunya. Nah, dan awal penciptaan di alam zur ini, tuh, diambil pengakuan dari seluruh manusia akan keberadaan dan keesaannya, dan mereka telah janji untuk menjadi penyembah Allah. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya terangkan Pak bab hianat. Nah, kenapa Bapak Ibu Allah teh murka pisan ke orang musyrik? Ini jawabannya. Karena dia telah mengkhianati perjanjian yang ia buat. Karena ia telah mengingkari perjanjian yang ia buat. Namun perjanjiannya, ya Allah, Engkau Tuhan kami. Tapi ketika dia sudah dewasa, malah uang adalah Tuhan kami, atau jabatan Tuhan kami, disebutnya togut. Itu Pak, kata Allah, makanya kami murka ke orang-orang yang mempersekutukan kami dengan yang lainnya, karena dia telah mengingkari perjanjian yang ia buat. Tuh, ya. Terus Pak, menyembah Allah adalah fitrah, bahwa akal sendiri cenderung kepada sumber wujud, dan untuk membuktikan kebenaran Allah tidak memerlukan argumentasi. Ya, untuk membuktikan Allah mah Pak teu kudu jelilir. Henteu Pak, atau saya ieu langit aya nu nyiptakeun teh gitu lamun cenah ini mah berdiri sendiri, dibalikeun nanya aya bapak ibu aya langsung teh ieu. Weh bapak ibu kata bapak ibu ayeuna aya langsung aya sampai aya nu ngalahirkeun. Makhluknya aja ada yang melahirkan, komo nu ieu alam semesta. Terus Pak Imam siapa ya, Imam Abu Hanifah itu siapa ya? Dia ditanya pakai argumen gini. Cenah bahwa alam semesta ini teh cenah dia berdiri sendiri. Gampangna ke Pak, dia membuat perahu-perahu. Nah ketika membuat perahu-perahu Pak, terus dia dikalautkan Pak, terus ditanya ke kalau bagaimana kalau ada ombak, itu perahu gimana? Kalau dia berjalan sendiri, kolab, itu kan? Lihat, dia pakai logika, berarti benar. Kalau si perahu itu tidak ada yang mengendalikan, kolab kan? Alam semesta juga sama. Kalau tidak ada yang tidak mengendalikan, kebayang hancurnya. Nah itu ketika karat, oh iya, berarti alam semesta tidak berdiri sendiri, berarti ada yang mengendalikannya, Allah lah yang menggenggamnya semuanya. Kartos. Nah terakhir Bu, tuh bahwa fitrah itu adalah bangunan khusus ruh manusia diciptakan sedemikian sehingga secara otomatis dia adalah pencari dan penyembah Allah dan kecenderungan kepada sumber ciptaan. Tuh berarti kecenderungan bakal saka-saka Allah Pak datangnya juga. Nah yang ditanamkan sedemikian rupa dalam diri manusia sehingga menjadi sebuah insting, sebuah penalaran yang luar biasa. Allah teh ieu, itulah yang disebut dengan fitrah. Terus Bu,
Tuh, tosnya jelasnya. Teta namina sarah Pak. Sarah kata-kata nu tadi. Liar teu? Atau lebih yakin? Atau tambah jadi liar dijelaskan? Aman. Oke, siap. Yang kedua. Dan mereka ketika pagi-pagi ini berada di atas kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas teh, Bu? La ilaha. Bener teh eta ikhlas? Naon ikhlas teh? Murni. Berarti Ibu bener ngamurnikeun ka Allah. Allah tidak dua. Mau tilu. Bapak Ibu, Allah punya anak? Tidak. Allah punya istri? Yakin? Pernah baca Qur'an? Mana? Lain. Ari eta. Allah punya istri itu, Bu? Pernah baca Qur'an? Mana? Hah? Surat Sanes, surat jin teh surat teman ibu atuh. Surat jin Pak. Allah tidak beristri mah. Sok buka kita Qur'an. Surat 72 ayat 3. Sok geura aya Allah tidak istri, aya geura. Aya Quran surat 72 ayat 3. Ya, ayatnya Allah tidak jadi yang kita kenal dulu mah Allah tidak beranak wainya. Ternyata mereka ada yang beranggapan Allah itu beristri gitu. Allah dijawab maha suci Allah yang tidak beristri dan tidak punya anak. Mereka mah beranggapan mungkin ibunya seperti dewa-dewa. Kan dewa ini datang ke perempuan punya anak ini, datang ke perempuan punya anak ini, gitu kan? Datang kepada misalnya kepada manusia biasa jadi punya anak Persil Jackson, Perseus ya. Persil Jackson mah ti Poseidon. Nah, usah apal, sok nonton. Iya Pak, ya, kalau saya suka nonton. Poseidon, dewa laut, si Aquaman atau yang nama ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dia datang ke perempuan biasa, nanti punya anak Persil Jackson. Hercules itu dari Hera. Dan Perseus dari wanita biasa, nikah, punya anak. Jadi dewa datang banyak istrinya, Pak. Dan dewa-dewa itu Bapak Ibu tergantung manusia. Manusianya cinta kasih, maka dewa Zeus itu kuat kekuatannya. Tapi lo memberdegong, maka Hades si penjaga neraka itu lebih kuat. Nah, jadi pengaruhin ke manusia. Kalau kumaha Bu? Aku mah bodoh amat kalau tidak mengurangi kemuliaan aku. Ketika manusia goreng kabeh oke, da keur manusia ieu rugina ge. Manusia soleh kabeh tidak mengurangi kemuliaan kami. Ketika manusia ke surga semuanya tidak berkurang kenikmatannya juga, Bu. Ya, tidak berkurang. Tuh Allah Maha Kaya, ya. Karos. Lanjut, Bu. Tuh. Kalimat ieu teh mahal, Ibu. Mahal pisan. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah, tiada sesembahan, dinafikan, tidak ada. Berarti nol. Kecuali Allah. Berarti Ibu kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, wayahna kudu tiada semuanya. Nah, la di sini itu artinya la menafikan, la meniadakan. Jadi kudu aya we. Teu aya Tuhan. Teu aya yang patut disembah ilah aku kecuali Allah. Mahal teh Pak. Ternyata kalimat ini teh yang akan mengantarkan Bapak Ibu ke surga. Termasuk Rasulullah Bapak Ibu mau menyerang musuh waktu subuh. Timernya serangan fajar teh nya. Bapak Ibu, Rasul ya menyerang. Makanya ulah sok barobo wae subuh teh geura ya. Nah, Rasulullah Pak kalau mau menyerang maka Rasul suka menunggu dulu. Apa yang ditunggunya? Bentar. Ainu adan teh. Tuh, ainu adan teh. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasul menjawab, dia di atas fitrah. Kenapa ngomong gitu, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul teh, dia di atas fitrah. Tadi ngomong ari fitrah teh penciptaan awal bahwa manusia itu akan mengakui Allah itu maha besar. Benar tuh Bapak leutik badag
matak masa badak-badakna bapak tenang udah leutik di mata Allah mah. Berarti Allah di atas segalanya, berarti leres. Allah maha besar, dia di atas fitrah. Tatkala dia mengatakan la ilaha illallah, maka Rasul menjawab dia telah keluar neraka. Nah, hadis ini Bapak Ibu menerangkan satu, bahwa kalimat thayyibah ini, kalimat yang baik ini bisa mengantarkan kita ke surga. Yang kedua, dalil ini menunjukkan bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah. Hadis ieu teh tuh banyak kurang dibedah mah banyak kandungannya. Kenapa menjawab adzan sunnah? Dan seandainya wajib, maka Rasul tuh harusnya ketika aya nu adzan dijawab ku Rasul Allahu Akbar deui. Pakai Allahu Akbar, Rasul malah menjawab dia di atas fitrah. Kan kalau wajib mah Allahu Akbar lagi. Dan ketika orang ini menjawab la ilaha illallah, harusnya dijawab oleh Rasul la ilaha illallah, tapi Rasul mengatakan dia telah keluar dari neraka, menunjukkan bahwa menjawab adzan itu sunnah muakkad, bukan wajib. Dan kalaulah wajib, maka semuanya harus diam dan mendengarkan. Apa contohnya? Bapak Ibu rapat ketika adzan caricing malah ngobrol. Dan kudu mah jawab. Yang ketiga, alasan terkuat bahwa menjawab adzan itu sunnah muakkad bukan wajib. Bapak ketika buka puasa Allahu Akbar kalau karena sangu Bapak mah. Itulah bukti nyata menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Dan seandainya wajib harus jawab. Lah Nabi kata tamat geus tamat udud. Buktina naon? Ente kan Allahu Akbar langsung kana naon? Langsung kana minum karena sangu. Nah, itu contoh bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah ya. Lanjut Bu, tos. Tingali. Nah, barang siapa yang berada di kalimat ikhlas itu berarti dia telah berada di nikmat yang terbesar. Apa nikmat yang terbesar itu? Nikmat Islam yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan yang tidak pernah akan punah, yaitu abadi, yaitu surga. Nah, bawah ya sami wama umiru yang tadi udah. Bawahnya Bu tinggali. Katakanlah, ini kata Nabi Yusuf. Katakanlah, ini jalanku, agama aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan argumen yang sangat nyata, yaitu Allah ada, ya. Geus moal tidak terbantahkan. Maha suci Allah, aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kata Nabi Yusuf. Ikuti jalan aku tidak pernah mempersekutukan Allah. Ibu tonton film Yusuf, keren banget. Pas Yusuf dibawa ke Mesir, Yusuf atau dulu mah digenti namanya ya, terus kia Yusuf, ini kami biasa menyembah ini, kalau mau ibadah harus ke sini. Nanya Pak Yusuf, Tuhan harus ke sini kalau saya mau menyembah? Iya Tuhan, kalau saya lagi di luar kota gimana nyembahnya? Kat Yusuf nanya, ente kasar kan dan lagi budak keneh. Tuhan, kalau saya nanti ingin ibadah, terus kalau harus ke sini terus kami mau ibadahnya gimana? Lihat Pak, kata si tuan-tuan di Mesir, semenjak budak ieu ke Mesir, urang jadi lieur kabeh coba. Jadi ragu-ragu karena Tuhan kami itu jadi lieur semenjak aya jelema ieu. Tapi kasar teu. Henteu nanya kenapa cenah ini disembah, terus diam terus malah mah. Ya Nabi Ibrahim kan gagah atuh Pak, debat. Ieu mah debatna halus. Tuan cenah ada namina ge budak nanya tuh. Terus kalau saya nanti diajak-ajak sama Tuan keluar, terus kami ingin ibadah, masa ini harus dibawa? Teu bisa ngajawab dikitukeun mah bunya tah eta. Ibu kitunya, anak ibu kan sok kitu. Cicing ulah sok nalawang pantau kunaon, tongtot bool, betot we atuh. Maneh ngabalik-balikeun wae nya, mah dahareun ge teu dibalikeun tutung tuh lieur Bu. Ya berarti pakai argumen yang jelas ya. Nah itu Bu. Tanya deh. Nah, dia juga sama ya. Tuh, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Tuh, ayat terakhir Al-Kahfi. Basarun itu artinya manusia biasa yang makan, minum, kemudian tidur, kemudian beristri, bahasa Arabnya ya.
Kul, katakan Muhammad, innama sesungguhnya aku ini anak basarum mislukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Yang membedakan aku dengan kalian yuha, aku mah diberi wahyu. Tuh kemudiannya, lanjutkan Bu. Tuh bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang maha. Tuh berarti ikhlasnya iya. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah pepeje. Tah berarti itu kalimat ikhlasnya la ilaha illallah tekenging musyrik. Lain pun hadapna tuh Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Nah, Ustaz, kezoliman di sini syirik. Karena Pak, syirik itu merupakan kedoliman yang puncaknya. Kedoliman itu artinya Bu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya kita menempatkan Allah sebagai Rob kita, dan kita menempatkan manusia sebagai Rob kita. Terus, parah makanya tuh ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada. Nah, nukatilu Al-Hajj 62. Kuasa Allah yang demikian itu adalah sesungguhnya karena Allah. Ayat. Terus, nah, dialah Allah yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu adalah jadi kalau ibu menyembah selain Allah berarti sadayana ge batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi maha besar. Paham? Lanjut Bu. Tuh nah ieu hadis bab tentang hijrah ieu teh Bu disimpan ku Imam An-Nawawi itu aya di hadis arba'in. Udah di hadis arba'in nomor 1 bab tentang niat. Paham? Bab tentang niat. Dan ini hadis dulunya di Ibnu Umar, di Umar bin Khattab. Kasusnya adalah Ummu Qais. Kasusnya Bu, Ummu Qais inilah seorang perempuan Ibu yang ikut hijrah ke Rasulullah, yang minat, yang ingin menikahinya. Kata Ummu Qais, enggak, saya mah mau ikut hijrah di Allah. Ummu Qais, udahlah kamu nggak ikut hijrah aja ke Muhammad, udah di sini aja di Mekah enak tuh, harta melimpah dan aku akan menikah denganmu. Enggak, aku akan hijrah. Tah ikut hijrah teh diantepkeun laki. Tiba-tiba si laki-laki ieu teh milu hijrah ka Rasul, milu hijrah ka Rasulullah. Nah terus terdengar masyarakat, si ieu mah hijrah teh hayang istri. Maka Pak ku Umar dicarekan, Umar laporan ke Rasulullah, Rasul tuh si itu mah ternyata hijrah teh bukan untuk mengikuti engkau, tapi malah ingin menikahi Ummu Qais. Maka diperolok-olokanlah hijrah Ummu Qais. Muncul hadis ieu. Oh namina teh asbabul kurunyung nu kitu Bu. Ini asbabul wurud namina kitu teh. Asal usul hadis ieu muncul atuh. Ya. Bari lieur. Ya tinggal itu cenah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia pun akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya ternyata karena dunia dan yang ia cari-cari atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya pun apa yang ia niatkan tadi itu ingin dunia dan wanita itu. Paham? Nah itu tuh sami ibu. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Betul pemedi di aina ibu ilah, teteh ibu sembahan teteh ibu. Kan sebenarnya kayak ibu ilah. Dan sebenarnya teteh saris nami ilah teteh asli namanya. Ya, bisa Jamilah. Itu cuma panggilannya ilah gitu ya. Tidak ada ilah selain Allah ya.
dan mohonlah ampun kepada mohon ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal, ya. Tuh lanjut Ibu. Surat Fusilat, bakat tu mahal-mahal apa? Iya kata-kata la ilallah nyali. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu adalah naon berarti? La ilaha illallah. Kemudian ia istiqomah dengan kata-kata itu, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ieu teh bu jalmi anu bade dicabut nyawa. Ada orang yang mau dicabut nyawa, kemudian ditalkin la ilaha illallah, terus dia ngomong la ilallah, terus dia istiqomah toyag deui, yakin bahwa Allahnya itu adalah Allah. Maka kata malaikat, nggak usah khawatir, nggak usah bersedih, aku akan menjadi pelindung kamu dunia akhirat, dan Allah telah memberikan kabar kepada kamu, engkau akan diberikan surga yang engkau di dalamnya tidak akan pernah dikurangi apapun, tidak akan dilarang apapun untuk memakan apapun di dalamnya. Silahkan tuh namina la ilaha illallah nyambung tinggalin. Nah hadis nu ieu mah Pak aya beda kan banyakna ieu nya hanap ieu. Barang siapa yang di akhir perkataannya, nah, sebelum meninggal dunia kata-katanya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk. Ternyata ada penjelasnya Bu. Ieu teh bukan hanya berkata tapi mengetahui. Paham. Ai mengetahui maka dia benar-benar paham bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tuh, luhur nanti kali. Hadis lebih sahih ieu mah. Hadis Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dia mengetahui tuh bahwa tiada Tuhan selain Allah, pasti dia akan masuk. Kalau mengetahui naon diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dia tidak akan menyekutukan Allah. Dia kalau dia curhat mau kepada Allah. Ibu curhat ke saha? Ah, kepercaya. Ibu curhat ka saha? Ka temok geunya. Curhat mah ka suami ibu, meh teu bocor karena dikupingkeun ge moal ya. Tuh punya lanjut ya. Tuh. Ngeli, lanjut Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sabdanya beliau, pergilah dengan kedua sandalku ini juk, nah, pakai sandal abi cekur juk angkat sebarkan agama. Nah, siapa saja yang engkau temui di balik dinding ini dan dia bersahadat dengan kata-kata la ilaha illallah dengan hati yang meyakini kalimat ini, maka berilah kabar gembira dengan surga. Tuh, jadi bukan hanya perkataan tapi diyakini benar Allah teh satu. Terus Nabi SAW juga bersabda, nah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa kedua kalimat ini dalam tidak ada keraguan-raguan dengan kalimat ini, kecuali Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Tuh ibu mantap masih yakin ya. Terus ibu enjing-enjing geus ngamaca ieu kan atuh. Geus maca kalimat thayyibah, ibu beres salat la ilaha illallah juga sama, eta keren kumaha? Makanya kudu dipahami naon atuh ieu maknana teh nya. Terus Bu, tuh Quran surat As-Saffat. Surat As-Saffat teh surat ke-7. Sesungguhnya mereka penduduk neraka dulu di dunia, apabila dikatakan kepada mereka, sok baca la ilaha illallah. Tuh, mereka menyombongkan diri. Balaga, Pak. Ya, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Lah tah jabatan. Buktina naon? Teu boga duit mah ngeurewe leweh. Kitu ngomongna teh, Pak. Nanti mah di akhirat dia itu tuh. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Tuh cenah aya ngomongkeun penyair. Itu kan asuaro kan? Apakah orang kudu milu ka Muhammad? Kela anan gitu, Pak. Moal gitu. Engke mah nangis, Bu. Ya Allah hayang ka dunia deui, ya Allah aya mah bener ibadah ka Allah, kamari kemana wae, halo apa kabar. Gitu bahasa orang mah. Terus Nabi SAW bersabda juga,
Tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad sebagai utusan Allah tuh, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau Nabi Muhammad dan Rasulullah dengan benar dari hatinya. Berarti kudu naon? Kudu diyakini untuk la ilaha begitu, tapi yakini dalam hati kecuali Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Terus sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilallah. Dia akan mencari wajah Allah dengan perkataannya itu. Jadi mual bu makan neraka, tapi yakini benar ya. Tuh, Abu Dzar dulu pernah berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, tuh, ajari aku amalan yang dapat mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukan kebaikan. Berarti tutup enggal, buru ya. Karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilallah merupakan kebaikan? Nabi SAW menjawab, kalimat itu yaitu la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Berarti zikir paling utama teh la ilaha illallah. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Hadisnya sahih tuh Hasan ya. Terus nah iya bu anu iman dipanjangkeun ya. Zikir pagi petang ke ayana. La anu bangun tidur tiasa atau dina ibu dina siang-siang anu maca 100 kali. Masuk tara. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Seberapa kali Pak? 1, terus 10, terus 100, dan boleh tak terhingga ayan hadisnya ke. Ternyata lamun Bapak Ibu membaca 100 per hari, maka Bapak Ibu lihat jaminannya, dia tuh dicatat oleh Allah sebagai atau telah melakukan kebaikan 100, dihapus darinya 100, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hari hingga sore hari, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membaca itu lebih dari itu. Tuh kan boleh membaca lebih dari 100 kan? Boleh ya, hadisnya Sahih Bukhari itu. Siap Ibu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh ya. Kami iya ge. Tuh, barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, serta bersaksi ya Nabi Isa teh lain anak Allah, tapi Nabi Isa teh hamba Allah dan anak dari hambanya. Berarti anak siapa? Anak Maryam, dan kalimatnya Allah telah sampaikan kepada Maryam setaruhnya, dan bersaksi pula bahwa surga itu aya, neraka ge aya, maka pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga melalui pintu yang 8 itu. Jug masian sadayana, jug milih, asal yakini Nabi Isa teh sebagai hamba Allah bukan anak Allah. Udah malam mulanya terus meyakini itu kan daras bu tenang itu kata ibu sip, karena waktunya seep tuh capek ibu rawas calik. Nah engke orang bahas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panamina ge sarah, ari sarah teh membedah, menjelaskan kata per kata gitu tuh. Kan Bapak Ibu teh mentadaburi ieu teh. Catatan Ibu mah kamari teh ayanya. Mohon teh aya catat ku Ibu bedamelkeun buku ki abi meser. Ki abi hang nyuhunkeun tartangan ti Ibu, siap Bu? Siap ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.